Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di sekolah yang kita cintai ini. Sholawat beriringan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Kepala SMKN 3 Sijunjung, yang terhormat kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, tenaga pendidik dan kependidikan di SMKN 3 Sijunjung. Seterusnya kepada kakak-kakak dan teman-teman yang senasib dan seperjuangan dengan saya. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimahnya. Langsung saja saya beri judul kultum saya pada pagi hari ini, yaitu ajal. Setiap orang yang bernyawa akan merasakan kematian. Namun pertanyaannya, apakah bekal untuk kematian itu telah kita persiapkan? Apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita cari di dunia ini? Banyak orang-orang yang lalai hanya dengan kesenangan dunia. Mereka menukarkan kesenangan akhirat yang abadi hanya untuk mengejar kesenangan dunia yang fana ini. Nauzubillah. Apa yang akan engkau bawa, apa yang akan engkau jawab ketika Allah meminta pertanggungjawabanmu? Wahai hamba-Ku, apa yang telah engkau cari di duniaku? Kenapa engkau berlalai-lalai untuk mengejar akhiratmu? Bukankah dunia ini adalah hukuman Nabi Adam dan Hawa? Lantas mengapa kita mengejar dunia dan menukarnya dengan kebahagiaannya akhirat yang kelak? Bukankah kita mengetahui bahwa maut akan datang kapanpun? Tak ada yang bisa memastikan 1 tahun, 2 tahun, ataupun berapa tahun kemudiannya kita akan tetap hidup. Ketika malaikat maut telah dapat perintah dari Allah, maka tak ada satupun yang dapat menghalanginya. Engkau berlari ke ujung dunia, bersembunyi ke tempat sekecil apapun, maut akan tetap menjemputmu. Lantas mengapa engkau masih melalaikannya? Banyak orang-orang sekarang Islam telah asing di matanya. Orang-orang yang sholat dikatakan soleh dan solehah. Maka ketahuilah, sholat hanyalah kewajiban bagi mereka yang mukmin. Sholat adalah pembeda kita dari orang-orang yang kafir. Lantas mengapa engkau masih menganggap dirimu Islam namun sholat tidak kau laksanakan? Jika engkau berkata pembeda antara kafir dan mukmin adalah puasa, kau salah besar. Orang-orang kafir pun berpuasa. Jika engkau berkata pembeda antara kafir dan mukmin adalah berdoa, engkau salah besar. Wahai saudaraku, sholat adalah tiang agama. Lantas bagaimana rumah akan terbangun ketika tiangnya saja tidak ada? Maka marilah sama-sama kita mulai dari sekarang. Tak ada yang terlambat bagi Allah. Kita masih muda, kita masih mempunyai kesempatan. Selama oksigen yang kita hirup, selama kita masih memijakkan kaki di buminya Allah, tetap kita masih mempunyai kesempatan. Kecuali maut telah menjemputmu. Bagaimana rasa sakitnya maut? Apakah kita dapat membayangkannya? Para ulama bersepakat bahwa rasa sakit maut itu seperti ratusan tebas pedang pada tempat yang sama.
Bukankah baru-baru ini viral seorang imam yang sedang sholat di masjid merasakan maut sampai saking sakitnya ia berteriak. Itu kematian yang husnul khotimah. Lantas bagaimana dengan kita yang masih melalaikan sholat? Ia mati dalam keadaan menjadi imam. Dia mati dalam keadaan itu masih merasakan sakit yang luar biasa. Sedangkan kita, wahai teman-teman sekalian, kemana hati nuranimu? Jika hubungan engkau dengan Allah saja tak kau jaga, bagaimana bisa engkau berkata, aku akan menjagamu seumur hidupku? Wahai kaum Adam, engkau adalah pemimpin generasi selanjutnya. Setidak-tidaknya engkau akan menjadi pemimpin di rumah tangga. Lantas rumah tangga seperti apa yang akan kau bangun ketika sedangkan sholat engkau tinggalkan dan engkau hawa? Engkau adalah madrasah bagi generasi selanjutnya. Lantas anak-anak seperti apa yang akan engkau didik ketika sholat engkau tinggalkan? Kewajibanmu saja kau tinggalkan. Bagaimana bisa engkau bercita-cita masuk surga Firdaus tanpa hisab? Sungguh cita-cita yang luar biasa. Namun ketahuilah, amalan yang akan dihisab di akhirat kelak yang pertama kalinya adalah sholat. Bagaimana bisa kita masuk surga tanpa hisab tapi tidak melaksanakan sholat? Maka marilah bersama-sama kita melaksanakan sholat. Jikalau memang masih sekarang yang ada bolong-bolong ataupun menunda-nundanya, melalaikan sholat, belajarlah dari sekarang. Sholat adalah tiang agama, penyejuk hati bagi kita, kunci untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai ketika kita tidak sholat tapi kita tenang saja. Ketahuilah, ketika tidak sholat dan kita tenang-tenang saja, rezeki pun lancar ataupun segala yang kita mau kita dapatkan. Hati-hati, itu adalah istijrat. Apa itu istijrat? Istijrat merupakan azab kenikmatan. Jangan pandang kata kenikmatannya, namun pandanglah kata azabnya. Apa itu azab? Azab adalah hukuman bagi orang-orang yang tidak mau patuh kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun 'adzim. Dari itu kita dapat mengartikan, sebagaimanapun kita memberi peringatan kepada orang-orang kafir itu, tetap mereka tak mau beriman kepada Allah. Kenapa? Karena hati, pikiran, telinga, mata telah dikunci oleh Allah. Maka berhati-hatilah, nikmat yang kamu rasakan pada saat ini. Mungkin kamu kaya, mungkin kamu tampan, mungkin kamu cantik, tapi ingatlah, itu hanyalah titipan dari Allah. Kapanpun Allah memintanya, kamu harus siap memberikannya. Cantik dan tampanmu akan termakan oleh usia. Harta bendamu bisa saja habis dalam sekejap. Contohnya kebanjiran ataupun kebakaran. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita meningkatkan takwa kepada Allah. Kita menukarkan mencapai dunia hanya untuk bersenang-senang. Wahai manusia, bukankah tadi istijrat merupakan azab berupa kenikmatan? Apa maksudnya? Allah memberikanmu kenikmatan dunia sehingga kamu lalai terhadapnya. Kenapa? Allah telah murka kepadamu. Lantas bisakah hatimu tenang ketika Allah Sang Pencipta murka kepadamu? Tidak, tak ada manusia yang bisa tenang ketika Allah saja murka kepadanya.
Marilah bertakwa kepada Allah. Apapun yang engkau inginkan, apapun hajatmu, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Takwa merupakan kunci utama untuk mendapatkan segala-galanya. Dunia ini kecil bagi Allah, hanya seperti sebelah sayap nyamuk. Begitu kecilnya jika Allah mau mengasihkannya kepadamu. Apakah kita bisa membayangkan bagaimana kenikmatannya di surga kelak? Kenikmatan di surga kelak tak bisa kita bayangkan, dan azabnya di neraka juga tak bisa kita bayangkan. Saya pernah mendengar kata ulama bahwa azab yang paling sedikit ataupun azab yang paling kecil di neraka kelak adalah memakai sendal dari besi yang telah dipanaskan. Saking panasnya sendal tersebut meleleh otaknya. Na'udzubillah. Itu hanyalah yang pertama, itu hanyalah yang paling kecil. Lantas bagaimana dengan yang paling besar? Kita tidak mengetahuinya. Ketika Allah memperlihatkan kepada kita 1 menit saja neraka dan surga, maka masjid 19 tingkat tidak akan cukup untuk menampung umat Islam. Banyak yang mengaku Islam namun tidak melaksanakan sholat. Banyak yang mengaku Islam namun tidak berpuasa. Lantas mengapa dirimu marah ketika dikatakan kafir, namun sholat kau tinggalkan? Bukankah sholat adalah tiang agama? Bagaimana rumah bisa terbentuk ketika tiangnya saja tidak kau bangun? Engkau bercita-cita luar biasa, namun untuk meraihnya engkau berleha-leha. Maka marilah bertakwa kepada Allah. Apapun yang engkau inginkan, apapun yang engkau minta, insya Allah akan dikabulkan. Para ulama, para cendekiawan, dia bertawakal terlebih dahulu, barulah berikhtiar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Wattaqullaha wa yu'allikumullah. Tingkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan berkenan menambahkan pengetahuan dan pengajaran kepadamu. Bukankah kita bisa melihat bahwa orang-orang hafiz Quran susah dikalahkan dibandingkan orang-orang yang pintar? Maka mengapa engkau masih lalai? Mengapa engkau masih lalai dengan semuanya? Dan na'udzubillah min zalik, pada zaman ini kita harus mengetahui bahwa kita berada di akhir zaman, di mana kebenaran dan kebatilan telah dianggap sama, di mana kemaksiatan merajalela, di mana kebenaran itu tertutup. Kita menganggap kemaksiatan hal yang lumrah, tapi ketahuilah bahwa maksiat merupakan perilaku yang akan diazab oleh Allah di akhirat kelak. Manusia telah lalai dengan segalanya, bahkan maaf pada saat wanita ataupun kaum hawa telah lalai dengan kesuciannya, telah lalai dengan kesuciannya. Banyak manusia sekarang menjual auratnya, mengumbar auratnya di sosial media hanya benar. Kita memang bukan orang baik, tapi kita harus menuntut diri kita lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk meraih hubungan bersama Allah. Saya yang menyampaikan bukan berarti baik. Jika dosa itu berbau, mungkin saya lah yang paling mau. Tapi marilah kita bersama-sama. Kita tak boleh mencela orang, mencela orang-orang baik ataupun mencela orang-orang yang tidak baik. Ketahuilah, ketika engkau dicela oleh orang-orang yang tidak baik, merupakan dosa. Ketika engkau dicela oleh orang-orang yang tidak baik, engkau adalah orang yang tidak baik.
Lantas mengapa engkau masih